Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat atau ada yang lagi sakit hati? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena di sini Ibu juga bersyukur karena Ibu bisa diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bertemu dengan kalian lagi, bisa mengajar kalian lagi gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita kan berada di bulan Ramadan ya, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Di sini pada puasa semua atau ada yang sedang berhalangan jadi tidak puasa? Puasa semua, alhamdulillah. Kalau puasa semua di sini bagaimana puasanya hari ini? Apakah ada yang masih semangat atau ada yang sudah loyo? Masih kuat, Ibu. Masih semangat, Bu. Saya sudah mulai lemah, letih, lesu. Oke, berarti ada yang masih semangat, ada yang masih kuat, tapi ada yang sudah 5L ya. Jadi buat yang sudah 5L tadi ditahan dulu karena ya di bulan yang meskipun kita sedang berpuasa nih, Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Karena justru di bulan ini biasanya ketika kita melakukan aktivitas atau kegiatan yang ikhlas itu bisa berbalik pahala kepada diri kita gitu ya. Sekarang mungkin sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan belajar kita nantinya bisa lancar dan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kalian. Di sini siapa yang bertugas sebagai ketua kelas bisa angkat tangannya? Oke, Mas Imran bisa silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Imran. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sekarang Ibu ingin memastikan terlebih dahulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Di kelas ini apakah masih ada yang izin atau masuk semuanya? Masuk semua, Bu. Oke, mungkin lebih enak Ibu presensi satu persatu saja ya. Jadi nanti ketika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian bisa mengangkat tangan dan bilang hadir yang keras ya. Oke, yang pertama Novita Dwi Rahmayanti, Hadir. Pisela Gatrinza Safa, Hadir, Bu. Brivet Vertikal, Hadir, Ibu. Delviana Asti Ningrum, Hadir, Ibu. Fadil Febrianto, Naifah Vina Salsabila, Bilkis Firnanda Putri Sundari, Hadir, Ibu. Diah Novita Sari, dan Imron Ghazali Wafa. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Iya. Sebentar. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian ini kan seorang siswa ya. Ya, mungkin ketika kalian sedang di rumah atau sedang di sekolah pastinya tidak luput dengan yang namanya kegiatan menulis, kemudian menyalin tugas atau mengetik, betul ya? Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah perlengkapan atau peralatan apa yang biasanya kalian gunakan untuk membantu mengerjakan tugas kalian tersebut. Pulpen dan buku, Bu. Oke, pulpen dan buku. Laptop dan printer, Bu. Laptop dan printer ya. Kemudian ada lagi? Ada kertas juga. Baik, ada kertas juga. Nah, dari barang-barang yang kalian sebutkan ini, apakah
mereka ini memiliki fungsi yang sama atau memiliki fungsi yang berbeda-beda? Sepertinya beda-beda sih, Bu. Kalau beda-beda, bedanya gimana, Mbak Novita? Izin menjawab, Ibu. Iya. Kalau laptop itu buat mengetik, tapi kalau pulpen itu buat menulis biasa. Oke, betul. Ada lagi? Kalau printer itu biasanya buat cetak dokumen. Iya, betul. Jadi barang-barang yang kalian sebutkan tadi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya anak-anak. Selanjutnya kalian coba perhatikan di kelas kita ini. Di sini ada papan tulis ya. Papan tulis biasanya digunakan ibu untuk menuliskan materi atau informasi yang akan ibu sampaikan kepada kalian. Kemudian ada proyektor juga. Ada meja dan kursi yang biasanya kalian duduki saat ini gitu ya. Nah, yang ingin ibu tanyakan adalah barang-barang yang sudah ibu sebutkan tadi, kalau misalnya di perkantoran itu termasuk ke peralatan atau ke perlengkapan. Masuk ke peralatan. Oke, masuk ke peralatan. Kalau spidol ada yang masuk ke perlengkapan. Baik, ada yang masuk ke perlengkapan juga. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai dua hal ini, yaitu peralatan dan juga perlengkapan kantor. Yang mana nanti kita akan ulas secara mendalam bagaimana sih perbedaan dari peralatan dan perlengkapan kantor itu, Bu. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari peralatan kantor, jenis-jenis dari perlengkapan kantor, seperti itu. Nanti kita akan bahas sesuai materi pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin kalian berpikir secara kritis gitu ya. Jadi ibu ingin kalian berpikir mengenai situasi yang biasanya sering terjadi di sebuah perkantoran. Jadi sekarang bayangkan kalian itu sudah bekerja di suatu kantor. Kemudian pada suatu hari tugas kalian pas lagi banyak-banyaknya, kalian mendapati printer yang tiba-tiba macet, tidak bisa digunakan. Kemudian komputer yang tiba-tiba tidak bisa nyala gitu ya. Kemudian yang terakhir misalnya kertas di ruangan kalian itu yang biasanya kalian buat untuk mencetak dokumen itu tiba-tiba habis. Nah, dari situasi tersebut apa sih yang akan terjadi pada pekerjaan yang ada di kantor kalian? Apakah kerjaan kalian akan semakin menjadi lancar atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, gimana Mbak Novita? Jadi terhambat. Iya, betul sekali. Jadi gara-gara peralatan atau perlengkapan yang tiba-tiba rusak, itu pekerjaan kita menjadi terhambat. Kemudian menurut kalian apa sih yang menyebabkan masalah tersebut itu terjadi? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, gimana? Menurut saya mungkin karena tidak adanya pengecekan yang dilakukan secara berkala dan juga tidak adanya pengelolaan yang dilakukan dengan baik. Iya, betul sekali Mas Imran. Jadi memang betul ya jawaban dari teman-teman kalian tadi, tetapi untuk kita mencari solusi yang lebih efektif lagi, sebaiknya kita benar-benar harus paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksud peralatan itu, apa sih yang dimaksud perlengkapan itu gitu ya. Jadi sekarang ibu langsung mau ke materi saja. Kalian bisa perhatikan dan simak baik-baik ya materi yang ada di proyektor. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah materi ini sudah Ibu sampaikan semuanya, Ibu harap kalian nanti mampu menjelaskan pengertian dan peralatan kantor secara benar. Kemudian kalian juga bisa membedakan peralatan dan perlengkapan kantor itu secara tepat gitu ya.
Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis peralatan kantor sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menyimpulkan pentingnya peralatan kantor dalam menunjang pekerjaan administrasi melalui diskusi kelompok. Jadi nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal studi kasus dan kalian nanti bisa berkelompok untuk berdiskusi. Selanjutnya di sini ada Ibu berikan gambar ruangan kantor ya. Di dalam ruangan kantor ini terdapat banyak sekali peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk membantu karyawannya bekerja. Ya, di sini ada kursi, kemudian ada meja, dan di atas meja ini ada telepon, ada komputer, kemudian ada lagi lemari, dan ada peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran. Nah, yang Ibu ingin tanyakan adalah apakah semua peralatan dan perlengkapan yang ada di gambar tersebut itu memiliki fungsi yang sama? Tidak, Bu. Betul. Jadi peralatan dan perlengkapan yang ada di gambar ini itu tidak memiliki fungsi yang sama, tetapi memiliki satu peran yang sama, yakni membantu menunjang aktivitas administrasi yang ada di sebuah kantor. Baik, selanjutnya adalah peralatan kantor. Pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor adalah alat bantu administrasi yang biasanya digunakan berulang-ulang kali dan tidak habis pakai. Jadi, peralatan kantor ini merupakan barang yang dapat digunakan berulang kali dan biasanya dengan jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Nah, di sini definisi peralatan dan perlengkapan kantor menurut ahli. Yang pertama, pengertian peralatan menurut Wibowo Subekti. Beliau mengatakan bahwa peralatan kantor adalah alat-alat atau perlengkapan yang dipakai dalam kantor untuk kelancaran sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan administrasinya. Jadi peralatan kantor ini merupakan barang yang tidak habis setelah digunakan sekali gitu ya. Jadi peralatan ini bisa digunakan terus-menerus dan biasanya itu memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun, dan contohnya itu biasanya komputer seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengertian perlengkapan. Di sana menurut Abu Bakar mengatakan bahwa perlengkapan kantor adalah sesuatu yang sangat diperlukan pada setiap instansi, baik itu instansi pemerintahan atau instansi swasta, yang bertujuan untuk dapat dipergunakan untuk melakukan setiap pekerjaan kantor supaya terlaksana dengan baik dan selesai dengan cepat dan tepat. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada perbedaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Yang pertama adalah peralatan. Jadi peralatan itu sudah seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Peralatan adalah barang yang digunakan berulang kali dan sifatnya tahan lama serta berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya adalah mesin perkantoran, kemudian perabot kantor, kendaraan inventaris, komputer, dan perangkat elektronik. Sedangkan perlengkapan sendiri adalah barang yang mendukung kinerja peralatan dan operasional perusahaan yang umumnya itu berukuran kecil, cepat habis, dan relatif harganya murah. Contohnya itu ya pensil, kertas, tinta, dan buku catatan.
Di sini Ibu mau tulis kalau peralatan itu adalah barang yang tahan lama. Kemudian kalau perlengkapan itu barang yang habis pakai. Jadi perbedaannya itu terletak pada masa pakainya ya. Kalau misalnya barang yang kita gunakan itu tidak habis setelah digunakan, berarti barang tersebut masuk ke dalam peralatan. Kalau barang tersebut habis setelah kita gunakan, berarti barang tersebut masuk ke dalam perlengkapan. Selanjutnya ke ciri-ciri. Nah, di ciri-ciri ini yang pertama adalah ciri-ciri peralatan. Yang pertama, masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya ya seperti komputer tadi. Kemudian yang kedua adalah biasanya membutuhkan listrik atau bahan bakar. Contohnya ya komputer. Kalau misalnya kita ingin menyalakan komputer, pasti kita membutuhkan aliran listrik ya biar menyala. Kemudian yang ketiga ada terdapat biaya penyusutan. Yang keempat adalah penting dalam operasional perusahaan karena dengan menggunakan peralatan ini pekerjaan yang ada di kantor bisa terbantu gitu ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah dicatat sebagai aset tetap. Baik, selanjutnya dari ciri-ciri peralatan kita lanjut ke ciri-ciri perlengkapan. Nah, yang pertama adalah masa pakainya paling lama 1 tahun. Berbeda dengan peralatan tadi, kalau peralatan tadi kan masa pakainya lebih dari 1 tahun ya. Kalau perlengkapan ini paling lama itu 1 tahun. Kemudian yang kedua umumnya habis pakai. Contohnya kertas. Kertas kalau kita gunakan terus-menerus kan dia akan habis. Kemudian yang ketiga tidak dapat dijual kembali. Mau dijual bagaimana kan sudah kita gunakan gitu ya. Kemudian yang keempat tidak memerlukan listrik. Harganya juga relatif murah dan berukuran kecil dan biasanya itu digunakan untuk melengkapi operasional kantor. Untuk ciri-ciri ini kalian bisa baca lagi di kitab kalian karena di situ lebih lengkap ya. Sekarang Ibu lanjut saja ke jenis-jenis peralatan kantor. Yang pertama ada mesin kantor atau office machine, yang mana mesin kantor adalah alat untuk membantu kelancaran tugas administrasi seperti menghimpun, kemudian mencatat dan mengolah pekerjaan secara magnetik, elektrik, dan magnetik dan mekanik. Jadi artinya mesin kantor itu bisa digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi supaya lebih cepat dan efisien. Jadi kalau misalnya tanpa mesin kantor, pekerjaan kantor akan terasa memakan waktu yang lebih lama seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh mesin kantor. Nah, di contoh mesin kantor ini Ibu berikan 3 contoh. Yang pertama ada komputer. Komputer ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Jadi komputer ini merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara sistematis dengan menggunakan program tertentu. Yang artinya komputer ini bisa membantu pegawai untuk mengetik surat, menyimpan data, dan mengolah informasi. Selanjutnya yang kedua, di sana ada printer. Printer digunakan sebagai peralatan kantor untuk mencetak dokumen. Jadi setelah dokumen yang kalian ketik di komputer, nantinya bisa dicetak dengan menggunakan alat printer di sana.
Selanjutnya yang terakhir ada paper shredder atau mesin penghancur kertas yang pastinya adalah digunakan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai di perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah dan menjaga kerahasiaan. Jadi misalnya di sebuah kantor ya ada arsip yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian kalau dibuang begitu saja, kemudian dipungut oleh tukang ngerongsokan, nah itu kan bisa saja informasinya itu tersebar luas. Tapi kalau menggunakan mesin paper shredder ini, dokumennya bisa hancur menggunakan alat tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis peralatan kantor yang kedua, yaitu perabot kantor. Perabot kantor adalah benda yang menunjang kegiatan administrasi yang sifatnya adalah tahan lama dan dapat digunakan berulang kali. Jadi perabot kantor ini biasanya digunakan untuk mendukung kelancaran atau kenyamanan karyawan saat bekerja di perusahaan gitu ya. Contohnya di sana ada lemari kantor, kemudian ada meja kantor dan kursi kantor. Lemari kantor sendiri itu biasanya banyak jenisnya. Biasanya itu ada yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Contohnya adalah lemari warkat. Lemari warkat itu biasanya digunakan untuk menyimpan warkat ya, atau dokumen yang masih belum difilekan atau belum disimpan. Kemudian lemari yang kedua ada rak. Rak itu biasanya digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen-dokumen yang sudah dibendel gitu. Kemudian yang ketiga ada filing cabinet. Kalau filing cabinet ini biasanya digunakan untuk menyimpan arsip, dan yang di sini ada brankas juga. Brankas digunakan untuk menyimpan uang biasanya ya, atau menyimpan dokumen yang berharga di sebuah perusahaan. Kemudian ada laci kartu yang pastinya digunakan untuk menyimpan kartu. Ada loker biasanya dibuat untuk menyimpan barang-barang, dan ada ticker file biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen yang biasanya relatif kecil ukurannya, contohnya seperti kartu atau slip gaji gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah meja kantor. Jadi untuk mencari meja kantor yang baik itu harus memperhatikan 3 hal yang ada di sini ya. Yang pertama adalah bagian bawah harus terbuka agar sirkulasi udara lancar. Jadi meja kerja yang baik itu biasanya di bawahnya itu enggak tertutup papan yang full. Contohnya seperti ini. Nah itu di bawahnya kan ada lubangnya gitu ya, ada kosongnya itu supaya kaki kita saat di dalam sini bisa bergerak-gerak gitu, terus tidak gerah gitu ya. Kemudian yang kedua, permukaan meja tidak mengkilap. Kalau misalnya finishing meja di kantor itu mengkilap, kalau misalnya kalian bekerja di bawah lampu atau ruangan kalian itu langsung kena matahari, itu kan bisa memantulkan cahaya gitu ya ke mata kita, yang nantinya menjadi tidak nyaman karena kesilauan seperti itu. Jadi sebisa mungkin meja kantor itu harus mencari finishing yang doff atau matte, jangan yang glossy. Kemudian yang ketiga ada ukuran yang proporsional. Untuk ukuran sebisa mungkin cari yang seimbang. Jangan yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti terlalu mendongak gitu kan, nanti bisa capek. Kalau misalnya terlalu rendah juga kita nanti membungkuk, capek juga. Jadi kita harus cari yang benar-benar seimbang, karena kan orang kan beda-beda. Ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah, jadi kita harus menyesuaikan. Selanjutnya ada kursi kantor. Kursi kantor juga harus diperhatikan. Kriteria yang baik itu harus yang pertama, tingginya dapat diatur.
Jadi biasanya di kursi kantor itu di bawah dudukannya itu kan ada tuas ya, ada tuas yang bisa dikenaikan atau diturunkan. Jadi orang-orang kan beda-beda ya, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Kalau misalnya orang yang tinggi kursinya pendek, nanti kakinya terlalu menekuk juga capek. Kalau misalnya orang pendek kursinya tinggi juga nanti mengatung-atung juga capek. Jadi kita harus mencari kursi yang ada yang dapat diatur. Contohnya yaitu tadi kursi yang ada tuas di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah kursi yang kokoh dan kuat. Kursi yang kokoh dan kuat ini biasanya kalau misalnya kita duduk itu tidak ringkih, tidak berbunyi kriat-kriat gitu ya. Jadi kita harus mencari kursi yang kokoh dan kuat. Dan biasanya di perkantoran itu rodanya itu ada 5 ya. Jadi tidak goyang-goyang dan kuat gitu. Kemudian yang ketiga ada nyaman serta mengikuti bentuk tubuh. Nyaman di sini seperti kursi kalian itu ya. Bawahnya itu busa yang empuk, dia tidak terlalu keras. Nah itu kan kalau kalian duduk di situ nyaman atau enggak? Nyaman. Ya jadi kita harus mencari kursi yang nyaman. Kemudian yang keempat memiliki sandaran untuk menopang punggung. Seperti gambar di sini, sandaran yang baik itu harusnya melengkung, mengikuti bentuk tulang kita. Jadi kalau kita duduk terlalu lama itu tidak capek. Kalau misalnya sandarannya itu lurus, kita duduknya kan tegang gitu ya, terus-terusan saat bekerja. Itu mengakibatkan sakit pinggang atau pegal-pegal gitu. Baik, selanjutnya ke jenis-jenis peralatan kantor yang terakhir. Ada interior kantor. Interior kantor adalah bagian dalam ruangan atau gedung kantor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan melalui suasana yang nyaman yang dihasilkan dari hiasan atau dekorasi. Contohnya nih, ibu kan suka warna pink ya. Nah, di meja kantor ibu di ruang guru itu ibu hias atau ibu dekor dengan perintilan-perintilan yang warnanya pink. Nah, emangnya itu ngaruh Bu buat semangat ibu untuk mengerjakan tugas di sana? Iya ngaruh banget karena dengan ibu suka warna pink itu tadi, kalau misalnya ibu mengerjakan tugas melihat meja yang ada warna kesukaan ibu menjadi lebih nyaman dan juga semangat untuk mengerjakan tugas di sana. Selanjutnya, Bu, berarti suasana ruangan itu bisa mempengaruhi semangat kerja ya? iya betul sekali Mbak Brivet, karena lingkungan kerja yang nyaman itu akan meningkatkan kinerja kita, semangat kita, dan produktivitas kita seperti itu. Selanjutnya kita ke jenis-jenis perlengkapan kantor. Di sini ada 2 ya jenisnya. Yang pertama dilihat dari bentuknya dan yang kedua adalah dilihat dari penggunaannya. Yang pertama dilihat dari bentuknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah berbentuk lembaran. Contohnya adalah kertas HVS, kemudian amplop dan map. Kertas HVS ini biasanya digunakan untuk mencetak surat. Kemudian kalau amplop ini biasanya digunakan untuk gaji gitu ya. Kemudian untuk kalau map biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen. Kemudian yang kedua ada berbentuk non-lembaran. Contohnya adalah pulpen, kemudian stapler, dan tinta printer. Kemudian jenis perlengkapan kantor yang kedua ini bisa dilihat dari penggunaannya. Yang pertama ada habis pakai, contohnya adalah kertas, kemudian tinta dan isi stapler. Ketiga perlengkapan ini kalau misalnya digunakan terus-menerus kan dia akan habis ya. Berarti itu termasuk ke perlengkapan kantor habis pakai. Ada juga yang tidak habis pakai, contohnya adalah stapler, perforator, dan gunting. Jadi kalau stapler ini termasuk ke tidak habis pakai karena termasuk ke alatnya, bukan isinya, betul.
Jadi perlengkapan itu bisa ada yang habis pakai dan juga ada yang tidak habis pakai. Tapi penggunaannya itu relatif lebih pendek daripada perawatan gitu. Baik, sekarang karena materi kita sudah habis ya hari ini, Ibu ingin kalian berdiskusi. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini satu kelasnya ada berapa anak? Oke, 30 berarti satu kelompok 2 orang saja. Mungkin bisa berpasangan saja dengan sebelahnya ya. Jadi satu kelompok 2 orang. Baik, sudah berpasangan semuanya? Kalau sudah, kalian bisa perhatikan soal studi kasus yang ada di depan. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nanti Ibu akan mendikte soalnya ke kalian gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di buku kalian, nanti kalian bisa presentasi ke depan. Gimana? Sudah selesai membacanya? Sudah? Oke, sekarang bayangkan kalian adalah staf tata usaha di sekolah tersebut. Kemudian kondisi ini terus terjadi. Apa dampaknya bagi pelayanan sekolah? Pelayanan yang diberikan oleh sekolah menjadi sangat tidak maksimal. Iya, betul sekali. Ada lagi? Menurut saya nama sekolah itu bisa jadi kurang dipercaya gitu. Iya, betul sekali. Jadi menurut kalian apa sih yang menjadi akar dari permasalahan yang ada di studi kasus tersebut? Karena tidak ada pengelolaan dan pemeliharaan gitu. Oke, sekarang supaya lebih paham, kalian bisa menganalisis dengan menggunakan diskusi kelompok ya. Jadi di sini Ibu akan mendikte kalian, siapkan alat tulis kalian. Sudah? Sudah. Yang pertama, identifikasilah benda-benda yang ya maaf ya. Identifikasilah benda-benda yang termasuk peralatan kantor dan perlengkapan. Peralatan kantor dan perlengkapan kantor dalam kasus tersebut. Sudah? Oke, yang kedua, analisislah faktor penyebab. Sudah? Terjadinya permasalahan pada bagian tata usaha tersebut. Tata usaha. Sudah. Sekarang yang ketiga, rumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sudah? Kalau sudah, ini yang terakhir, susunlah langkah-langkah pencegahan agar permasalahan serupa tidak dapat terjadi kembali di masa mendatang. Sudah? Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi bersama dengan pasangan kalian masing-masing. Jadi nanti pisahkan mana yang termasuk peralatan dan mana yang termasuk ke perlengkapan.
Waktu diskusi mungkin Ibu kasih waktu 2-3 menit saja cukup? Baik, silahkan dimulai. Bu ingin bertanya tadi, yang nomor 3 rumuskan solusi ya? Iya, rumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, Ibu, terima kasih. Baik. Kalau ada yang bingung bisa langsung bertanya ya. Bingung kenapa Mas Fadil? Yang nomor 2 katanya nggak tahu jawabannya, Bu. Loh, ya kan berdiskusi sama Mbak Delvi. Ayo sekarang berdiskusi. Sudah? Sudah selesai? Oh, belum. Oke. Berisik ya, Bu. Jangan berisik ya Mbak Delvi, Mas Fadil. Nanti ganggu teman-temannya. Ibu kelompok saya dan terus kerjain. Sudah, yang lainnya gimana? Sudah. Oke, karena waktunya sudah selesai, kalian juga sudah selesai semuanya. Sekarang Ibu akan meminta satu kelompok saja untuk mewakili teman-temannya menyampaikan hasil diskusinya. Di sini siapa yang mau maju mewakili teman-temannya? Mungkin Mbak Brivet ya? Ya. Ayo, Sama Mbak Novita, boleh. Minggu depan ya, minggu depan. Sekarang Mbak Novita sama Mbak Brivet terlebih dahulu. Silahkan. sekarang aku ini. Iya, sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramayati dan teman saya Ibu Sartika akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Yang termasuk dalam peralatan adalah komputer, printer, dan meja kerja. Karena digunakan dalam jangka waktu lama dan dapat dipakai berulang kali. Sedangkan yang termasuk perlengkapan adalah kertas dan tinta printer karena akan habis setelah digunakan. Jadi selanjutnya menurut kelompok kami, faktor penyebab yang kami temukan adalah tidak adanya pengelolaan dan pemeliharaan yang terjadwal. Selain itu, juga tidak ada pengecekan rutin terhadap stok perlengkapan, sehingga kertas dan tinta itu bisa habis secara tiba-tiba. Baik, lalu solusi apa yang nantinya akan kalian tawarkan supaya studi kasus yang ada di soal studi kasus itu tidak dapat terjadi lagi? Baik, menurut kelompok kami, solusinya itu membuat jadwal Ibu. Jadi adanya jadwal pemeliharaan peralatan seperti printer dan komputer secara berkala seperti itu. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan stok kertas dan tinta setiap hari Bu atau setiap minggu, serta membuat perkembangan penggunaan agar dapat diprediksi kapan harus melakukan pengecekan ulang. Kemudian untuk langkah pencegahannya agar kasus seperti di tata usaha tersebut tidak terjadi kembali, bagaimana kira-kira? Mungkin dengan membuat daftar inventaris peralatan dan perlengkapan, seperti membagi tanggung jawab kepada staf untuk melakukan pengecekan seperti itu. Dan juga bisa menata komputer secara berkala agar tidak menumpuk dan membuat sistem menjadi lambat. Oke, betul sekali ya. Sudah lengkap sekali jawaban dari kelompoknya Mbak Brivet dan Mbak Novita. Kita beri tepuk tangan semua untuk
untuk Mbak Briva dan Mbak Novita. Silahkan kembali Mbak. Terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak sekarang kita bahas mengenai studi kasus di sini ya. Jadi karena dengan masalah printer yang rusak, tinta printer habis, stok kertas tiba-tiba kosong, itu biasanya tidak semata-mata karena peralatan atau perlengkapan yang rusak. Bisa saja karena kurangnya pemeliharaan, seperti kurangnya perawatan-peralatan, kemudian kurangnya pengecekan pada perlengkapan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya solusi yang ditawarkan oleh kelompoknya Mbak Brivet sama Mbak Novita tadi diterapkan di sekolah di sini, apakah masalah seperti ini akan terjadi lagi atau bagaimana? Menurut saya tidak akan terjadi lagi. Alasannya apa Mas Imran kok tidak? Mungkin karena sudah adanya jadwal pemeliharaan dan pengecekan yang dilakukan. Iya, betul. Sekarang. Betul sekali. Terima kasih Mas Imran. Artinya sama ya seperti situasi yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Dan solusi yang efektif itu ya dengan cara kita harus merawat peralatan secara berkala. Kemudian kita harus mengadakan pengecekan juga kepada perlengkapan yang ada di sebuah kantor supaya aktivitas di kantor itu tidak terhambat seperti itu. Sekarang Ibu ingin memastikan dari penjelasan materi Ibu tadi, apakah kalian semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah, sebelum Ibu akhiri dari materi hari ini, apa sih hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Iya, boleh. perbedaan antara peralatan dan perlengkapan ini. Oke. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya, gimana? saya jadi tahu kalau perabot termasuk peralatan karena tahan lama. Oke, berarti Mbak Novita sebelumnya belum tahu kalau perabotan itu termasuk ke peralatan, sekarang menjadi tahu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi sekarang Ibu simpulkan ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengetahui supaya peralatan tetap awet, kemudian perlengkapan juga bisa tercatat dengan baik, itu perlu yang namanya pemeliharaan. Namun materi pemeliharaan nantinya akan Ibu bahas di minggu depan gitu ya. Jadi kalian di rumah bisa mempelajari terlebih dahulu apa sih pemeliharaan itu bagaimana gitu ya. Jadi kalian bisa membaca-baca nanti biar pas pertemuan minggu depan kalian sudah tahu gambarannya. Baik, tidak terasa ya kita sudah waktunya sudah habis. Ibu harap dengan materi Ibu hari ini kalian bisa menerapkan di dunia kerja nantinya, atau nanti kalian pas waktu PKL ya kalian sudah tahu bisa membedakan antara peralatan dan juga perlengkapan. Mungkin sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah, tidak ada Ibu, sudah paham. Kalau sudah, sebelum Ibu akhiri, mari kita ucapkan hamdalah karena kita sudah selesai gitu ya, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian pada pagi hari ini. Kalian hari ini sudah sangat aktif menjawab pertanyaan Ibu. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik ya. Sebentar.
Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semangat ya menunaikan ibadah puasa. Ya, Bu.